Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Bersiap, ada kejutan besar yang buat jantungmu berdebar kencang. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada kartu Death, ada King of Swords, ada Seven of Cups, Seven of Wands, dan di sini juga ada Ten of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada kartu Death. Kartu Death di sini bukan mengartikan sebuah kehancuran, keterpurukan, perpisahan atau tentang kematian ya, bukan. Tetapi ini tentang sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Entah itu hubungan yang baru atau pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru. Yang jelas di sini adalah tentang sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang dimulai, akan segera dimulai, yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang awal yang baru, entah awal tentang sebuah pernikahan ya, hubungan yang baru. Ini seperti apa ya, kamu kembali jatuh cinta lagi, kayak kamu kembali hidup lagi, merasa hidup lagi. Ini bisa tentang ada seseorang yang kayaknya berani ya berkomitmen dengan kamu. Ini seperti seseorang yang ngasih kamu kejutan besar dengan berani berkomitmen dengan kamu, ingin menikah dengan kamu. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Jadi untuk kamu yang saat ini masih dalam penantian, saat ini masih menantikan kapan ya jodoh saya hadir, kapan ya yang terbaik itu benar-benar saya temukan. Dan saya merasa di sini kayaknya nggak lama lagi kamu akan benar-benar mendapatkan atau menemukan seseorang yang berani berkomitmen dengan kamu. Bukan hanya main-main ya, bukan hanya hubungan yang mungkin tanpa status, atau hubungan yang memanfaatkan, atau mungkin hubungan yang hanya ada nafsu aja. Tetapi di sini saya merasakan ya, ada kemurnian, ada ketulusan, ada yang yang benar-benar datangnya itu dari hati dan mampu menyentuh perasaan kamu. Ini cukup menggemparkan di saat kamu kembali ingin memulai hidup yang baru.
Oke, ya mungkin kabar tentang kamu, berita besar tentang kamu ini udah nyebar kemana-mana. Kalau kamu udah kayaknya udah mau nikah lagi, karena mungkin di sini pernah gagal ya. Ada sebagian kamu yang mungkin pernah gagal, atau ada juga sebagian kamu yang belum pernah menikah dalam penantian yang cukup panjang. Dan pada akhirnya di sini ada momennya, ada seseorang yang benar-benar berani untuk berkomitmen dengan kamu. Artinya sesuatu hal yang baru di sini yang akan segera dimulai. Dan banyak orang yang mungkin nggak nyangka, karena mereka tahu kalau kamu itu nggak mudah untuk kembali buka hati. Orang-orang tahu nggak mudah untuk kamu kembali jatuh cinta. Tapi dengan kedatangan atau kehadiran seseorang ini kayak merubah prinsip kamu ya, merubah pemikiran kamu yang dulu pemikirannya tentang nggak bakalan, udah deh nggak mau lagi jalin hubungan karena nantinya akan nyakitin aja. Mungkin ada ya yang sebagian kamu yang berpikir seperti itu, udah nggak mau punya hubungan lagi karena takutnya nanti gagal lagi, sakit hati lagi, kecewa lagi, ada. Tapi itu terbantahkan dengan ketulusan, dengan kemurnian yang dia berikan untuk kamu. Ada King of Sword di sini dan terlihat King of Sword ya, seseorang yang akan berani berkomitmen, seseorang yang akan mampu menghapus luka kamu yang kayak trauma itu ada dalam diri kamu. Sebenarnya masih takut, masih khawatir, masih ragu-ragu, tapi kayaknya itu terbantahkan, itu sirna karena ini sosok yang kayak nggak banyak drama ya, nggak banyak kata-kata, nggak banyak janji juga, tetapi lebih kepada pembuktian. Dia sepertinya mampu untuk membuktikan. Di sini ada keseriusan, ada niat yang baik juga di sini, dan ini yang akan membuat kamu yakin dan percaya meskipun sebenarnya kamu nggak mudah percaya sama orang, tapi sosok ini kayak membuat kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Tentunya kamu harus lebih realistis ya, harus satukan antara hati dan pikiran untuk bisa memilih dan memutuskan ini baik atau enggak untuk kamu. Tapi saya yakin dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya ya, dengan hal-hal yang kamu alami dulunya, yang pernah salah mungkin dalam memilih, pernah menyesal karena memilih seseorang yang toksik hanya karena berdasarkan nafsu. Jadi dari hal-hal seperti itu, kamu bisa lebih selektif, kamu lebih bisa berhati-hati, nggak mau gegabah, nggak mau asal pilih, nggak mau memaksakan, nggak mau mentargetkan juga, tapi lebih ngikutin alur kehidupan, percaya kepada Tuhan bahwa yang terbaik itu akan benar-benar hadir untuk kamu. Jadi nggak belajar untuk lebih kendalikan ketakutan, kendalikan kecemasan, kekhawatiran, meski itu wajar terjadi, yaitu normal terjadi, tapi jangan sampai itu mengendalikan diri kamu yang buat kamu stuck di kehidupan kamu yang seperti itu. Ada Seven of Cups ya, kayaknya ini nggak salah pilih ya, kayaknya kamu nggak salah pilih di sini. Kayaknya kamu belajar dari mungkin dulu pernah milih yang salah ya, pernah menyesal juga karena mungkin gengsi, karena mungkin memilih hanya karena nafsu, keinginan sesaat atau ambisi aja. Tapi di sini kamu kayaknya sudah lebih tepat ya, kayaknya sudah lebih satukan antara pemikiran dengan perasaan, lebih realistis, yang kamu memilih seseorang yang benar-benar membuat kamu merasa dicintai, dihargai, bahkan diratukan. Itu yang kamu rasakan. Jadi semua yang terjadi, hal yang menimpa kamu dulu itu, entah itu pernah ada perpisahan, ternyata semua ada alasannya loh. Ternyata semua ada alasannya. Ini loh yang terbaik untuk kamu yang Tuhan berikan. Jadi nggak usah nyalahin takdir ya, nggak usah nyalahin apapun keadaan, atau bahkan nyalahin diri sendiri. Menyesal dulunya boleh, tapi jangan larut dalam penyesalan itu. Artinya harus move on, harus mampu untuk melangkah lagi. Jangan biarkan kamu dikendalikan oleh ketakutan yang justru itu akan membuat kamu ya stuck di keadaan yang seperti itu. Karena kalau kamu takut, kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain ya, artinya situ aja terus. Jadi tumbuhkan kepercayaan di diri kamu untuk segera berani untuk memulai sesuatu hal yang baru. Dan ternyata saya melihat kamu nggak salah pilih di sini.
Karena mungkin ada juga ya sebagian kamu yang dihadapkan dengan beberapa pilihan, ada juga yang mungkin beberapa orang yang mendekat atau beberapa orang yang melamar kamu di sini. Ada orang yang memperkenalkan juga. Tapi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk memilih sesuatu itu berdasarkan sosok yang seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi hanya karena ikut-ikutan, karena gengsi, enggak ya. Tetapi lebih kepada tentang masa depan, tentang sesuatu hal untuk kedepannya. Ada Seven of Wands, meskipun di sini ada yang rumit ya, kayak ada yang rumit di sini, entah itu tentang mantan yang nggak bisa move on sama kamu, mantan yang kayaknya nggak biarin kamu dengan orang lain, ada ya kayak gini yang saya lihat ya. Ada sebagian kamu ya dimana di sini kamu udah mau nikah nih dengan seseorang yang baru, yang kamu rasa itu adalah yang terbaik, tapi kayaknya mantan nggak terima di sini. Mantan kayaknya kayak ingin merusak semua itu, merusak rencana, merusak ya mungkin berencana indah kamu bersama pasangan kamu. Kayaknya ada urusan yang belum terselesaikan dengan mantan di sini. Tapi apapun itu penting untuk kamu lebih tegas ya, untuk lebih tegas. Ya udah, lakukan penolakan, katakan tidak. Kamu berhak untuk bahagia ya, kamu berhak untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, jangan biarkan mantan mengendalikan masa depan kamu, enggak. Kamu yang bisa mengendalikan hidup kamu, bukan mantan, apalagi mantan ya. Kamu yang berhak untuk mengendalikan diri kamu, arah kamu, hidup kamu mau kemana. Jangan biarkan dia yang mengendalikan, bukan dia yang ngatur ya. Oke, bukan dia nggak berhak lagi untuk larang-larang kamu. Meski ada urusan yang belum terselesaikan, kamu bisa selesaikan. Oke, tapi yang terpenting hidup terus berjalan, hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Ada Ten of Cups dan saya melihat di sini ternyata semua yang terjadi ini benar-benar membawa keberkahan ya, kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Meski ada yang dulunya pernah berpisah atau bercerai, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi ternyata itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Itu kembali lagi ya, sama dengan kartu Death, ini kartu pendukung yang akan ada awal yang baru, kehidupan yang baru, episode yang baru yang akan memberikan gairah yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, semua bisa terjadi asal kamu tetap berpikir positif, berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan saat ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada surrender to the sweetness. Ada force don't follow. Ada jumping. Ada remember. Ada the great shepherd. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu kayak sudah lebih memaafkan tentang apapun atau siapapun yang udah nyakitin kamu ya. Ya mungkin di sini tentang masa lalu, ada yang belum bisa move on, ada yang pengen minta maaf sama kamu, ya kamu maafin, tetapi untuk kembali menjalin hubungan dengan dia kayaknya enggak ya. Kamu sudah lebih ingin hidup untuk masa depan, kayak udah nggak mau lagi tentang, ya udah nggak mau lihat ke belakang lagi, kamu terus ke depan. Yang lalu ya udah biarkan berlalu, maafin, ikhlaskan, relakan. Ya artinya meski ada terjadi perpisahan berarti itu bukan yang terbaik untuk kamu, artinya akan ada yang terbaik untuk kamu setelah ini. Jadi ini adalah perjalanan hidup yang kadang bikin kamu itu lebih bijak, lebih dewasa dalam menilai segala hal ya, dalam melihat sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan. Ya mungkin dinamika dalam hidup yang kadang mengejutkan, kadang nggak terduga juga, kadang
itu tadi, hidup penuh kejutan. Kadang ada yang bikin nangis ya, ada yang bikin sedih juga, ada yang bikin kamu tersenyum juga. Jadi itu dinamikanya. Kamu sudah lebih menyesuaikan diri. Kamu lebih belajar untuk lebih bagaimana cara menghadapi permasalahan, untuk tidak emosi yang berlebihan, untuk lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Meski ada pihak-pihak yang nyakitin kamu, tapi kamu nggak mau hancur hanya karena hal itu. Artinya kamu sudah punya pengendalian diri yang sangat baik di sini. Kamu nggak mau ngikutin kemarahan, ngikutin kebencian, nafsu, nyimpan kemarahan, dendam, segala hal seperti itu. Karena kamu sadar itu merusak pikiran, perasaan, mental. Jadi lebih baik kamu berdamai dengan semua itu, dan ternyata itu jauh membuat kamu lebih tenang dan lebih damai perasaannya. Karena itu yang penting itu adalah ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kamu. Dan memang saya melihat perubahan drastis itu akan ada. Ya, dimana untuk bisa mendapatkan perubahan besar dalam hidup, ya kamu sendiri harus berubah dulu. Diri kamu harus berubah dulu di sini. Kamu harus berubah dulu jadi lebih baik ya. Berubah dulu jadi lebih baik, maka hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu. Ya, ini tentang sebuah perubahan ya. Saya melihat di sini ada energi yang positif, aura yang baik juga untuk kamu. Yang ini ada perjalanan yang memang tidak mudah prosesnya, tapi kamu cukup punya mental yang kuat untuk bisa melewati hal ini. Artinya kamu lebih bisa menikmati prosesnya ya. Kamu tidak terlalu mentargetkan, kamu tidak terlalu memaksakan juga. Karena kalau kamu memaksakan, jika di perjalanan, jika dalam proses itu kamu mendapatkan halangan, rintangan, ya kamu akan berhenti di situ. Kalau kamu memaksakan, tetapi kalau kamu lebih menikmati proses itu, ya apapun rintangannya, apapun tantangannya, kamu akan ya biasa aja. Kamu berpikir ya hidup akan selalu seperti itu. Jadi kamu siap untuk menghadapi apapun. Kamu siap untuk mengelola strategi emosional kamu. Kamu harus ngapain, kamu harus tahu. Kamu nggak merusak pikiran mental kamu. Ya, kamu berhak untuk tahu arah kamu itu mau kemana. Kamu bisa mengendalikannya dan nggak berfokus kepada permasalahan, tapi berfokus kepada bagaimana penyelesaiannya, bagaimana penyelesaian permasalahan itu. Karena kalau kamu berfokus kepada masalah, ya kayak ungkit-ungkit masa lalu, kenapa begini, kenapa begitu, ya itu nggak akan ada habisnya ya, nggak akan ada ujungnya. Tapi jika kamu berfokus, berorientasi kepada bagaimana penyelesaiannya, ya udah, yang lalu udah selesai, untuk ke depannya itu yang terpenting. Jadi kamu saat ini sudah lebih kalau ingat masa lalu itu kamu udah bisa tersenyum. Beda ya, mungkin kayak dulu kalau ingat masa lalu kamu nangis, kamu selalu menghindar di saat ada orang yang ngungkit masa lalu kamu selalu tersinggung, sensitif di saat ada orang yang ngungkit masa lalu kamu. Tapi saat ini, di saat kamu udah berdamai, ya siapapun yang ngomong seperti itu kamu ya udah biasa aja, udah nggak terlalu kamu pikirkan. Oke, yang penting hidup kamu sekarang dan hidup kamu untuk kedepannya, itu yang terpenting. Kembali lagi di sini, saya melihat di sini ada energi cinta, energi kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu, dan ini juga akan memberikan warna yang baru, pengaruh yang positif, perubahan yang signifikan dalam kehidupan kamu. Oke? Dan keputusan kamu untuk kembali membuka diri, keputusan kamu untuk memulai kembali hubungan yang baru, sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk saat ini. Karena kamu sudah lebih selektif, tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Karena semua kembali lagi kepada diri kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun ya mungkin dihadapkan dengan pilihan yang sama baiknya jadi bingung, takut salah lagi, itu normal terjadi. Yang terpenting kamu lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk kamu.
Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, apapun hal yang tidak mudah, menerima kenyataan, oke, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.